Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bahas tentang sholat khusyuk. Apa sebenarnya sholat khusyuk itu? Banyak orang yang salah kaprah tentang sholat khusyuk itu. Mereka menganggap bahwa ketika orang khusyuk dari mimiknya, gayanya, cara takbirnya, cara-caranya. Padahal bukan itu. Kenapa? Sesungguhnya hakikat sholat khusyuk itu adalah dia menimbulkan perilaku akhlak mulia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari keji dan mungkar. Kalaulah sholat kita belum bisa mencegah kita dari keji dan mungkar, tentulah kita dianggap belum sholat. Sabda Rasulullah SAW yang dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada orang yang sudah 60 tahun sholat, satu rakaat pun tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena ketika dia rukuknya tidak sempurna. Ketika dia sujudnya tidak sempurna. Kalau sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Begitu sebaliknya, dia tidak khusyuk dalam melakukan sholat itu. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ada orang yang sudah berislam sampai tua, sampai beruban, tapi satu rakaat pun tidak pernah dia melakukan sholat itu. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk dalam sholat. Intinya khusyuk dalam sholat adalah merubah perilaku kita sehari-hari yang berkesinambungan menjadi akhlak mulia. Jadi, kita contohkan ketika misalnya kita ke tanah suci, atau sekarang ini virus corona misalnya. Ketika dikasih vaksin, kemudian vaksin itu tidak bereaksi pada dirinya, maka vaksin itu dianggap tidak benar. Sama dengan sholat itu. Kalau belum bisa mencegah kita dari keji dan mungkar, maka belum dianggap sholat. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 6 jenis sholat. Pertama namanya sholat mabuk. Yang mana itu? Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekati sholat sementara kau dalam keadaan mabuk sampai kau mengerti apa yang kau katakan. Jadi kalau kita tidak mengerti apa yang kita katakan dalam sholat, sama dengan orang mabuk. Orang mabuk ketika dia sadar ditanya, tadi kau bicara apa? Dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Sama dengan itu, ketika ditanya, dia baca bismillahirrahmanirrahim, ditanya apa artinya, apa maknanya, tidak tahu. Maka dia sama dengan mabuk. Yang kedua, ketika dia baca Al-Fatihah, dia tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, berarti orang ini sama dengan mabuk. Bagaimana mungkin bisa melahirkan akhlak mulia kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Yang kedua adalah di surah An-Nisa ayat 142. Itu tentang orang yang sholat munafik. Jadi orang munafik itu sholat, kata Allah. Tetapi ciri-cirinya ada 3. Pertama, kalau dia sholatnya malas-malasan. Yang kedua, dia cenderung riak. Kalau ada suaminya, wah rajin sholat. Ada istrinya, sholat. Begitu di warung kopi main domi, lupa sholatnya. Nah ini, kadang-kadang asarnya lupa, sudah mau maghrib baru ingat. Begitu juga sebaliknya. Dianggap enteng sholat itu. Kemudian, apalagi? Kata Allah, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi 3 tadi ciri munafik itu. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Apa itu? Ketika dia bertakbir, Allahu Akbar. Ketika dia baca doa iftitah, mulai satu judul muncul. Apa itu? Mulai yang dia ingat kuncinya. Kadang-kadang dia ingat pekerjaannya. Kadang-kadang dia takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul. Dia ingat sandal saya tadi 750.000. Jangan-jangan hilang di luar. Ini. Jadi macam-macam pikirannya. Yang ketiga adalah sholat celaka. Di surah Al-Ma'un, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yang mana itu orang yang lalai. Bukan hanya waktunya saja dia lalai, tapi juga dia lalai terhadap kehidupan sosialnya. Ayat ini dibuka dengan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Yang mana itu? Orang yang menghardik anak yatim. Yaitu ayat-ayat sosial. Jadi kalau dia masih sholat, dia masih korupsi, berarti dia masih celaka. Sholatnya belum diterima.
Dia sholat juga menzolimi orang, sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia lalai dalam sholatnya, lalai dalam kehidupan sosialnya, tidak peduli kepada lingkungannya, tidak peduli kepada sesama manusia, hubungan kepada manusia jelek. Yang keempat, yaitu sholat khusyuk. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung, berpahalalah orang-orang mukmin itu. Yang mana? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang yang khusyuk itulah yang berpahala. Yang mana orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk itu adalah orang yang memahami makna-makna bacaan sholatnya. Nah, kita lihat selama ini yang kita kasih sholat hanya tubuh kita. Sementara tangan, kaki kita ini menjadi saksi. Bahkan lidah kita pun jadi saksi. Kita lihat di surah Yasin Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, tangan dan kakinya jadi saksi. Jadi tangan kaki itu jadi saksi. Kemudian di surah An-Nur ayat 24 Allah berfirman bahwa lidah, tangan, kaki jadi saksi. Sehingga nanti ketika kita sudah meninggal, bahkan di hari akhirat dipanggil itu, hai kaki, ke sini. Kamu sholat? Iya ya Allah. Saya jam 4 subuh sudah di masjid. Bagus. Tangan? Iya ya Allah. Saya juga takbir. Lidah? Iya ya Allah. Saya lantunkan kalam-kalammu. Pikiran? Pikiran ini ya Allah. Pikirannya ada di mall. Pikirannya ada di kunci yang hilang. Pikirannya ada di pekerjaan. Pikirannya ada di anaknya, ada di istrinya. Sehingga pikirannya kemana-mana saat dia sholat. Jadi inti daripada sholat yang tidak khusyuk itu adalah pikiran kemana-mana. Nah, kalau orang khusyuk itu pikirannya tidak kemana-mana. Sehingga dia memaknai bacaan-bacaan sholatnya sesuai dengan bacaan yang disyariatkan. Yang kelima adalah sholat terpelihara, sholat khusyuk terpelihara. Yaitu orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah yang masuk dalam surga. Jadi orang yang memelihara sholatnya itu masuk dalam surga. Itu di surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Kemudian yang keenam adalah alladzina hum fi sholatihim daimun, di surah Al-Ma'arij juga. Jadi orang yang terus-menerus melakukan sholat. Yang mana itu orang yang terus-menerus melakukan sholat? Yaitu di mana saja dia sholat. Artinya perilaku sholatnya sudah sama dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, apakah 3 jenis sholat yang awal itu jelek? Yaitu sholat mabuk, sholat celaka, dan sholat mabuk, sholat munafik, dan sholat celaka. Apakah 3 jenis sholat ini jelek? Tidak. 3 sholat ini bagus. Daripada tidak sholat, mending sholat. Dengan dia sholat setiap hari, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Karena kalau dia tidak sholat, maka tentu Allah mengunci hatinya. Kenapa? Karena dia sudah tidak dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sholatnya menjadi khusyuk. Kita akan bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.